Berawal dari keinginan mengamankan posisi masing-masing, hubungan Rusia dan Iran terjalin kian erat dalam bingkai kepemilikan musuh bersama. Rusia yang berperang dengan Ukraina dikirimi ribuan drone hingga rudal balistik oleh Iran. Sementara Iran yang berkonflik dengan Israel mengevaluasi teknologi militer canggih Rusia sebagai persiapan tindakan balasan potensial di tengah peningkatan eskalasi. Sebagai catatan, kekuatan tempur Ukraina maupun Israel sama-sama disokong oleh Barat. Belakangan, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian menggelar pertemuan bilateral di mana keduanya mengaku punya kesamaan. Lalu, kesamaan seperti apa yang dimaksud? Benarkah pertemuan keduanya berhubungan dengan agenda menciptakan dunia baru? Bantuan untuk hadapi Israel. Ketika orang-orang menunggu kemungkinan balasan Israel terhadap Iran, sebuah momen yang tampak kebetulan mempertemukan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di Turkmenistan pada Jumat 11 Oktober. Spekulasi keterlibatan Moskow kemudian mencuat setelahnya. Dalam hal ini, kemungkinan Moskow akan membantu Iran untuk menghadapi gempuran Israel. Pertemuan tersebut, sebagaimana Financial Times melaporkan, berlangsung di sela-sela pertemuan para pemimpin Asia Tengah, sekaligus terjadi menjelang penandatanganan perjanjian strategis antara Rusia dan Iran pada pertemuan puncak di Kazan akhir bulan ini, yang mungkin menyentuh kerjasama pertahanan. Faktanya, Iran hampir pasti akan menghadapi pembalasan militer atas serangan rudal besar-besarannya 1 Oktober lalu. Sejalan dengan itu, laporan mengenai Teheran sedang mengevaluasi teknologi militer canggih Rusia dikonfirmasi. Ini termasuk sistem rudal permukaan ke udara S-400, peralatan perang elektronik, dan jet tempur. Sebenarnya langkah-langkah ini merupakan bagian dari strategi Iran yang lebih luas untuk meningkatkan kemampuan defensif dan ofensifnya di kawasan. Hanya saja sebuah laporan yang diterbitkan New York Times mengubah cara pandang, setidaknya bagaimana publik melihatnya lebih luas. Mengutip pejabat Iran yang dirahasiakan, negara itu telah meminta sistem pertahanan udara modern dari Rusia dengan pengiriman yang berlangsung. Kecam Israel yang selalu bikin rusuh. Masih dalam pertemuan bilateral di Turkmenistan, Putin menyoroti hubungan dengan Iran menjadi prioritas bagi Moskow. Peningkatan kerja sama ekonomi juga dilaporkan, menyusul semakin eratnya hubungan kedua negara di tengah permusuhan Iran dengan Israel yang ikut-ikutan meningkat. Tidak hanya itu, Rusia-Iran pun pada dasarnya kompak mengecam Israel. Sebab di mata mereka, Israel tak ubahnya entitas pemangsa yang menjadi ancaman bagi keamanan dan perdamaian. Jerusalem Post dalam rilisnya menyandingkan masing-masing pernyataan yang cukup senada. Sebelumnya, Pezeshkian mengatakan bahwa Israel harus berhenti menghabisi orang-orang tak berdosa. Sebuah langkah keji yang justru didukung oleh AS dan Uni Eropa di Timur Tengah. Rusia pun begitu. Dalam satu waktu otoritas mereka mengkritik Israel, mengatakan bahwa negeri Zionis melindungi keamanannya sendiri karena mengebom wilayah sipil. Duta Besar Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amir Said Iravan, bahkan menyebut Israel sebagai ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan internasional saat ini. Tapi sebagai tanggapan, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan bahwa ancaman global yang sesungguhnya adalah Iran. Poros perlawanan yang dipimpin oleh Iran berupaya menciptakan front lain di tempat yang berbeda. Kami bekerja sangat keras melalui pencegahan dan diplomasi untuk mencegah hal itu terjadi. Pandangan yang sama terhadap dunia. Iran merupakan salah satu sekutu terdekat Rusia di panggung internasional. Keduanya terpantau kian mempererat kerjasama militer dan politik sejak invasi besar-besaran ke Ukraina dimulainya pada Februari 2022. Sebut saja kedekatan itu dihadirkan oleh hubungan saling menguntungkan. Namun Presiden Rusia Vladimir Putin lebih senang menyebutnya kepemilikan akan pandangan dunia yang sama. Kami secara aktif bekerja sama di arena internasional dan penilaian kami terhadap peristiwa yang terjadi di dunia seringkali sangat dekat, kata Putin, menurut media pemerintah Rusia yang dikutip Politico.
Media Iran di sisi lain mengutip pernyataan Pezeshkian di sela-sela forum menyebut Iran dan Rusia memiliki kapasitas saling melengkapi yang signifikan dan dapat saling membantu. Posisi kita di dunia jauh lebih dekat satu sama lain daripada dengan yang lain, katanya kepada Putin. Pezeshkian bahkan menyebut hubungan antara Iran dan Rusia strategis dan tulus. Pertemuan keduanya dibahasakan sebagai yang pertama kali. Namun dalam kesempatan tersebut, Putin dan Pezeshkian dikonfirmasi akan kembali bertemu pada momen KTT BRICS pada 22 hingga 24 Oktober mendatang di kota Kazan, Rusia. Pezeshkian menambahkan, Moskow dan Teheran hampir menandatangani perjanjian kemitraan strategis yang dapat berlangsung di KTT nantinya. Ciptakan tatanan dunia baru. Berbicara pada hari Jumat saat forum dibuka, Putin mengatakan bahwa ia ingin menciptakan tatanan dunia baru dari sekutu-sekutu Moskow untuk melawan Barat. Pada dasarnya ini bukan hal baru sebab Putin menyebut upayanya dalam menghalau dominasi Barat berkali-kali diucapkan pada berbagai forum. Apalagi menurutnya, Moskow berada di garis depan dalam membangun tatanan dunia yang lebih adil. Jika sebelumnya ia berpidato pada sesi pleno Dewan Rakyat Rusia Dunia tahun lalu, maka kali ini ia menyampaikannya dalam konferensi yang dihadiri para pemimpin regional. Ini termasuk Presiden Pakistan Asif Ali Zardari dan para kepala negara Asia Tengah lainnya seperti Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, dan Uzbekistan. Kedepannya, Putin diperkirakan akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Turkmenistan, Serdar Berdimuhamedov. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut Putin juga bertemu dengan juru bicara Majelis Agung Turki, Numan Kurtulmus. Dalam kesempatan tersebut, Putin mengatakan bahwa ia menantikan pertemuan dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan di KTT BRICS mendatang. Secara sederhana, bukan hal mustahil bagi Putin untuk mewujudkan misinya dan apa yang telah terjalin dengan Iran hanya bagian kecil di antara langkah-langkah besar berikutnya. Untuk Iran saja, Euronews melaporkan Moskow dan Teheran menandatangani kesepakatan senilai 1,7 miliar dolar atau sekitar 26,4 triliun rupiah bagi Iran untuk mengekspor drone ke Rusia tahun 2022. Kerjasama yang makin sukses. Menurut laporan sejumlah media, Iran telah meningkatkan dukungan militernya kepada Rusia secara signifikan. Kyiv Independent dalam rilisnya menyebut Iran telah menyediakan ribuan pesawat nirawak kamikaze Shahed bagi Rusia sejak dimulainya perang besar-besaran, serta pembangunan fasilitas produksi pesawat nirawak di tanah Rusia. Dalam intensifikasi lebih lanjut dari dukungan ini, Iran juga telah mengirimkan rudal balistik jarak pendek ke Rusia, seperti yang dilaporkan oleh CNN pada bulan September. Di sisi lain, Iran telah melangkah maju dalam memodernisasi angkatan udaranya dengan mengamankan pembelian jet tempur Sukhoi Su-35 Rusia menurut pernyataan dari Wakil Menteri Pertahanannya pada akhir tahun 2023. Ini bahkan hanya sebagian kecil sebab lebih jauh kantor berita Iran IRNA mencatatkan tren kerjasama yang semakin meningkat dengan mempertimbangkan faktor ekonomi dan budaya. Pezeshkian mengatakan kepada Putin bahwa komunikasi di antara mereka semakin kuat dari hari ke hari dan menjadi semakin kokoh, terutama jika dilihat dari aspek ekonomi dan budaya. Melihat peluang kerjasama yang kian tumbuh, pejabat tinggi Uni Eropa dalam keterangan pada hari Jumat mengatakan pihaknya berencana menunjuk individu atau organisasi untuk dikenakan sanksi atas transfer rudal balistik Iran ke Rusia. Bertemunya pemimpin Rusia dan Iran mewakili agenda besar Putin dan Pezeshkian. Sementara di sisi lain ancaman serius menanti Israel dan Ukraina serta dunia barat secara umum. Menurut kalian, akankah tatanan dunia baru yang diusung Putin dapat terwujud?